Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, good morning guys. How are you today? Selamat pagi ya teman-teman semuanya. I hope you still fine today. Dan saya berharap kalian tetap ya baik-baik saja ya. Kita pagi ini masih tetap bersama Mr. Acing ya dalam program bahasa Inggris. Oke, kita hari ini berada di part 18 atau bagian 18. Oke, sudah 18 kali pertemuan ya teman-teman semuanya. Oke, di bagian 18 ini Mr. Acing akan membahas artikel ya. Oke, yang sudah pernah belajar ini mungkin sudah banyak mengenal ini. Cuma Mr. Acing hari ini akan membahas beberapa poin-poin penting ataupun fungsi daripada artikel. Artikel itu perlu diketahui dalam bahasa Indonesianya kata sandang ya, atau kata depan. Jadi artikel itu pasti berada di depan kata benda teman-teman, karena akan menunjukkan sebuah benda. Oke, artikel yang pertama atau kata depan yang pertama, dalam bahasa Inggrisnya artinya sebuah. Yang nomor 2 an artinya juga sebuah ya. Dan an di sini ya teman-teman disebut dengan indefinite article atau menunjukkan kata benda secara umum. Oke, jadi fungsi daripada dan an ini adalah untuk menunjukkan kata benda umum, atau belum tentu kata bendanya belum spesifik ya, artinya masih umum. Jadi kalau bendanya masih umum, belum spesifik, itu kita menggunakan kata depan atau an. Oke. Terus yang nomor 3 kita menggunakan the. Ini juga artikel ya teman-teman. Jadi ini ada artikel itu ada an dan the. The itu artinya itu, mempunyai arti itu ya. Ini disebutkan sebagai definite article atau kata benda khusus, untuk menunjukkan kata benda yang khusus atau yang spesifik teman-teman. Jadi sekali lagi dan an ini untuk menunjukkan kata benda umum, sedangkan the untuk menunjukkan kata benda khusus. Oke. Langsung ke contoh ya teman-teman. Contoh dalam bahasa Inggrisnya example. Oke. Contoh yang pertama, saya akan menggunakan yang dulu ya teman-teman. Perhatikan, saya garis bawah di sini. My sister has a book. My sister has a book. Artinya dalam bahasa Indonesia, saudara perempuan saya memiliki sebuah buku. Oke, saya jelaskan di sini ya teman-teman. Yang dimaksudkan sebuah buku, perhatikan, sebuah buku. Di sini buku yang dimaksud masih umum teman-teman. Belum jelas buku bahasa Inggris, belum jelas buku yang warna hitam atau warna merah atau buku yang besar, belum jelas, masih umum. Jadi my sister has a book. My sister has a book. My sister has a book. Jadi saudara perempuan saya memiliki sebuah buku. Jadi di dalam rumah itu umpamanya tertumpuk masih beberapa buku, tapi ini menunjukkan satu yang belum jelas, yang warna hitam atau warna merah atau besar atau kecil, belum jelas ya teman-teman.
artinya bendanya masih umum. Buku, menjelaskan sebuah buku saja, belum jelas bukunya yang mana. Oke, berikutnya yang nomor 2. Yang nomor 2, contoh yang nomor 2, saya ambil yang artikel an, teman-teman. Oke. Contohnya, I like an apple. I like an apple. Artinya, saya suka sebuah apel. Oke, sekarang perbedaannya ya teman-teman, karena sudah masuk ke artikel an. Oke, perbedaan antara dan an fungsinya ini berbeda teman-teman. Ini artinya sama-sama sebuah, cuma kalau ini digunakan kalau kata bendanya itu berawalan dengan huruf konsonan, teman-teman. Oke, perhatikan di sini huruf depannya dari kata book. Ini huruf depannya adalah B. Oke. Ini adalah huruf konsonan atau huruf mati, teman-teman. Sedangkan kalau n ini digunakan untuk kata benda yang berawalan huruf vokal. Huruf vokal itu, teman-teman ya, seperti a, i, u, e, o. Jadi huruf hidup atau huruf vokal. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekali lagi ya teman-teman. I like an apple. Oke, jadi saya suka sebuah apel. Jadi an itu digunakan untuk kata benda yang berawalan huruf vokal, teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti a, i, u, e, o. Oke. Ataupun ya teman-teman, n itu juga digunakan untuk kata benda yang bunyinya vokal, teman-teman. Seperti di bawah di sini, teman-teman. Meskipun tidak kata depannya bukan huruf vokal, tapi bunyinya huruf vokal, teman-teman. Ataupun pronunciation-nya berbunyi vokal, maka juga harus menggunakan n, teman-teman. Seperti saya akan baca di sini contohnya, teman-teman. I wait you for an hour. Jadi di sini teman berbunyi a, teman-teman. Berbunyi hour. Jadi meskipun di sini awalannya huruf h, tapi bunyinya berbunyi vokal, maka di sini juga harus menggunakan n, teman-teman. Jadi 1 jam. Jadi I wait you for an hour. Saya menunggumu selama 1 jam. Oke, lagi. I wait you for an hour. Saya menunggumu selama 1 jam. Seperti itu, teman-teman. Terus untuk contoh yang terakhir ya, untuk contoh yang nomor 3 yang menggunakan artikel the, di sini saya buatkan contoh. Anton take the black book in your class. Jadi Anton take the black book in your class. Jadi lagi, Anton takes the black book in your class. Jadi Anton mengambil buku hitam di kelasmu. Jadi perhatikan, teman-teman. Kalau yang di atas yang menggunakan artikel ataupun an, di sini untuk kata benda umum, sedangkan yang the di sini digunakan untuk kata benda khusus, teman-teman. Jadi namanya definite article. Oke, seperti di sini the black book. Jadi buku yang warna hitam, buku hitam maksudnya, teman-teman. Jadi tidak lagi umum, sudah jelas bahwa buku yang warna hitam, teman-teman. Oke, seperti itu perbedaannya, teman-teman ya semuanya. Untuk teman-teman yang sulit paham, boleh ya video ini diputar kembali, diputar ulang-ulang. Untuk yang terakhir ya teman-teman semuanya, di sini saya buat oret-oretan di bawah ya.
bahwa ini digunakan untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan seperti a cat, boy, a flower. Oke. Ataupun untuk menunjukkan kata benda, itu juga berfungsi untuk menunjukkan kata benda yang pronunciation-nya atau berbunyi konsonan seperti university. Ini berbunyi ju teman-teman, meskipun awalnya huruf u, maka di sini bunyinya juga berbunyi konsonan teman-teman, menjadi university, a university, seperti itu teman-teman. Terus berikutnya untuk yang an di sini seperti yang saya katakan bahwa an itu digunakan untuk huruf vokal seperti a, i, u, e, o. Di sini saya buat contoh seperti apple, egg, telur, umbrella, payung. Dan juga an ini juga digunakan untuk kata benda yang pronunciation-nya atau berbunyi vokal teman-teman, seperti an hour atau an honest man. Oke. Jadi seorang laki-laki yang jujur, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya anggap cukup untuk materi hari ini ya teman-teman, untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini. Sampai ketemu lagi dengan Mr. Acing di 19 atau di bagian 19. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan bunyikan loncengnya biar nanti kalau ada materi baru dari Mr. Acing, teman-teman tidak terlewatkan. Oke, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.